Pada video kali ini, saya Besi Asriani, guru kelas 5 di UPTD SD Negeri 64 Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, akan berbagi praktik baik pada pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan bersama murid saya di dalam kelas, yaitu pada materi perkembangbiakan pada tumbuhan dengan judul Wujudkan Kebutuhan Belajar Murid melalui Pembelajaran Berdiferensiasi Berbasis Krisis. Menurut Ki Hajar Dewantara, salah satu wujud dari kemerdekaan belajar bagi murid adalah dengan menjelaskan aktivitas pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, kemudian menuntunnya sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dalam kapasitasnya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hanya saja, untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah. Selama ini, banyak kita temukan murid yang merasa tersiksa dalam belajar. Hal ini mengakibatkan rasa bosan pada saat mengikuti pelajaran karena cara mengajar guru yang tidak menyenangkan menurut mereka. Bahkan, murid dianggap memiliki kemampuan yang sama dalam pembelajaran, padahal minat, bakat mereka berbeda-beda. Sebagai langkah awal pada kegiatan dalam melakukan praktik baik ini adalah saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk dapat mengetahui kondisi awal murid, termasuk mengetahui siapa saja yang memiliki handphone yang mereka gunakan itu apakah milik sendiri atau milik keluarganya yang hanya sewaktu-waktu bisa mereka gunakan, bagaimana kondisi ekonomi keluarga, dan sebagainya. Hal ini dapat membantu saya dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Seperti biasa, untuk memulai proses pembelajaran, kesepakatan kelas menjadi sangat penting untuk dilakukan agar semua murid dapat belajar mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi pilihannya untuk ditaati bersama. Dengan demikian, saya bisa memastikan bahwa pada pembelajaran yang akan saya terapkan dapat memerdekakan murid dalam proses belajarnya. Ada perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif. Apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Jantan dan sebek ibu. Untuk meningkatkan motivasi belajar murid dan proses pembelajaran yang dilaluinya dapat lebih bermakna dengan hasil yang lebih maksimal, maka sebelumnya saya memetakan kemampuan murid mulai dari kesiapan, minat, dan profil belajarnya. Pembelajaran kuisis yang selama ini saya hadirkan langsung dengan bermain kuis di setiap pembelajaran, saya modifikasi dengan menghadirkan slide materi yang memberikan banyak penjelasan, termasuk video YouTube yang dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar lebih dalam dan menguasai materi sebelum menjawab kuis.
kali belajar dengan puisis karena puisis membantu saya lebih semangat belajar. Hai Kak Lisa, belajar dengan puisi membuat saya lebih semangat. Di samping mendapat pembelajaran bermakna, juga bisa sambil bermain. Saya cuma saya sangat senang belajar puisi karena puisi membuat saya lebih semangat. Dari praktik baik yang telah saya lakukan di kelas, sebagai pemimpin pembelajaran, saya merasa sangat bahagia, senang, dan puas dengan pencapaian dan progres hasil belajar yang ditunjukkan beliau. Selain memahami materi yang disajikan, mereka juga sangat semangat dan termotivasi untuk terus belajar karena aplikasi Quizzes ini juga berbasis permainan. Penggunaan Quizzes dianggap efektif serta menjadikan murid lebih aktif karena sejalan dengan perkembangan zaman yang menggunakan multimedia interaktif berbasis smartphone dengan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan media konvensional. Tidak hanya itu, pembelajaran pun bisa diulang dan dipelajari kembali di rumah sehingga mereka bisa lebih paham akan materi yang disajikan. Kedepannya, saya akan terus melakukan inovasi pembelajaran di kelas agar profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Terima kasih, salam dan bahagia.